Tidak ada satupun. Jadi kalau saudara melihat kenapa orang agama lain kok bisa begitu mesra gitu ya, dan kenapa di keluarga kita itu kok nggak ada kemesraan, nggak ada apa ya, kata-kata yang lembut gitu ya. Kenapa di keluarga Kristen kok terjadi beda dengan keluarga yang lain gitu. Nah, saudara, kita harus hati-hati menilai keluarga dengan pola-pola seperti ini. Apalagi kalau dinilai dengan perspektif psikologis gitu kan. Kenapa saudara? Karena kenyataan yang ada di Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, keluarga-keluarga tokoh Alkitab itu banyak yang problem. Betul ya? Ada di situ dosa, dengki hati, iri hati, saling menjatuhkan. Ini anak-anak daripada orang-orang percaya juga gitu. Dan mereka kadang-kadang mau membunuh orang tuanya juga. Itu satu kenyataan sebenarnya. Nah, gereja harus tahu bahwa termasuk kita orang percaya, ini loh kondisi dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi bukan kita melihat sesuatu yang idealis yang ya kita mau tidak mau tutup mata dengan seperti ini. Itu nggak bisa. Bahkan Tuhan Yesus pun melihat apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan dia tidak menyalahkan Musa memberikan surat izin untuk bercerai. Dia tidak melarang. Nah, dia menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Tuhan Yesus jelaskan, dan betul-betul penjelasannya itu singkat, jelas, karena kekerasan hatimu itu. Ya, kita akan pelajari ini, ya. Pengampunan, perceraian dan pernikahan kembali. Jadi saya membahas ini yang bukan yang aman-aman gitu ya, tetapi kita akan melihat apa sih yang menyebabkan orang itu bisa jatuh dalam dosa, dan ada perceraian dan ada izin nggak dari Tuhan untuk menikah kembali, ya. Secara otomatis kalau Tuhan mengizinkan orang itu bercerai, itu secara otomatis diizinkan juga menikah kembali. Itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau orang boleh kamu bercerai, tapi Tuhan tidak memerintahkan untuk kalian kembali gitu. Ya memang nggak perlu, karena nggak perlu, udah jelas. Kamu sudah dibebaskan, kamu berhak untuk menikah dengan orang lain. Tapi ya kalau dalam Kristen yang seiman yang baik gitu kan. Itu klausanya itu sebenarnya saling berkaitan, sebab akibat yang ada, dan itu sudah dipercaya oleh cara berpikir Taurat, orang-orang Yahudi dan juga bapak-bapak gereja itu sama sebenarnya, sama ya. Nah, cuman kita akan belajar mengapa kok pengampunan di situ ya. Nah, itu kita pelajari, kita lihat akar masalahnya di mana. Kita masuk. Dasar pernikahan hukum Kristen itu adalah yang pertama hukum ciptaan, the law of creation. Nah, kalau kita sudah melihat hukum ciptaan ini, maka saudara jangan mengubah apa yang diciptakan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menetapkan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, dan mereka kemudian satu tubuh, dan tidak ada gender yang lain yang Tuhan ciptakan untuk itu, ya. Artinya tidak ada gender lain, tidak ada orang memiliki dua gender. Kalau itu ada kesalahan genetika, itu ada orang punya kelamin dua, ada yang ada mirip-mirip seperti itu. Itu kelainan dan tidak bisa kita jadikan patokan bahwa itu diperbolehkan. Itu karena kondisi manusia jatuh dalam dosa, makanan dan tubuh kita ini akhirnya cacat. Itu kecacatan, saudara. Dan yang cacat ini, saudara, tidak diperbolehkan untuk menjadi ketetapan. Ya, malah harusnya dibelas kasihan. Nah, kita lihat ordo kreasinya kan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, disatukan Tuhan. Pertanyaan adalah, waktu disatukan Tuhan, sudah terjadi dosa enggak? Sudah belum? Belum. Berarti kalau belum, pernikahan ini adalah pernikahan yang kudus. Dan pernikahan yang kudus yang Tuhan berikan ini, Tuhan kemudian menguji Adam dan Hawa. Waktu diuji itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Termasuk di dalamnya adalah hubungan mereka, suami istri, dan hubungan dengan Tuhan, jatuh dalam dosa. Jadi perceraian pertama yang ada bukan fisikal, tapi spiritual. Terpisahnya Adam dan Hawa dengan Tuhan memisahkan mereka satu dengan yang lain. Maka mulai hari itulah Adam dan Hawa saling menuduh satu sama lain. Betul kan? Di situ. Jadi pernikahan yang diciptakan Tuhan itu, yang sudah dibuat itu, kemudian jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Tuhan
melihat bahwa kamu sudah lepas daripada seluruh apa yang aku berikan kepada kamu, dan kamu harus berjuang Adam dan Hawa. Kamu tidak akan bisa berjuang, nanti kamu menunggu keturunan yang aku berikan kepada kamu, yaitu Yesus. Nah, dari sini kita lihat bahwa waktu pernikahan itu jatuh dalam dosa, dan kemudian manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan, bahkan dengan istri atau suaminya, Tuhan memberikan satu penyelesaian jalan keselamatan dan jalan pemulihan keluarga, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi the center of our marriage is Christ. Dan di sini, kenapa fokus dari kepala keluarga kita ada Kristus dan tuan daripada keluarga kita adalah Kristus? Karena dialah yang akan memulihkan semuanya. Di situ. Nah, kita harus belajar ini. Ya. Jadi kalau saya orang Kristen, Pak, gitu kan, boleh nggak saya ya istilahnya bercerai? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Apa syaratnya bercerai? Kalau hukum Kristen itu dilanggar, tiba-tiba kamu baru tahu kalau pasanganmu itu gay, terus lesbianisme, tapi nggak ngomong, dan itu ada, sebenarnya itu melanggar order creation. Dan kita berhak untuk apa? Untuk berpisah. Berpisah sementara yang dikatakan Paulus sampai menunggu kamu bertobat. Kalau kamu bisa bertobat, oke. Kalau kamu nggak bisa bertobat, kita berpisah. Nah, ini namanya kan cerai nih. Tapi belum ada suratnya, belum ada ketentuannya. Mengapa itu diizinkan? Karena kamu melanggar the law of creation. Nah, saudara, ini harus jelas, saudara. Jadi bukan berarti orang Kristen boleh cerai sembarangan. Enggak seperti itu. Cerai itu tidak ada di kamus pemikiran perjanjian nikah Kristen. Enggak ada. Tapi karena jatuh dalam dosa, nah ini muncul hal seperti ini. Ya, jadi mengapa bisa seperti itu? Karena tidak taat pada hukum ciptaan Allah. Di situ kan. Nah, saudara, kalau ini runtun lagi, saudara masih ingat dosa Sodom dan Gomora? Dosa Niniwe, suku-suku Kanaan yang begitu kejam, dan Tuhan akhirnya membasmi mereka semua sampai habis, dan tidak boleh ada keturunan satupun yang hidup. Nah, saudara perhatikan, tadi kan law of creation, sekarang law of moral. Jadi ada hukum moral yang dilanggar oleh manusia sehingga dosanya itu sampai didengar Tuhan, dan Tuhan tidak mengampuni dosa ini. Nah, orang Kristen yang melakukan dosa moral di sana, saudara, itu juga sama, uncleanness. Ulang 24. Nah, nanti kita lihat. Jadi law of creation, di dalam creation itu ada pengaturan Tuhan, norma-normanya, yaitu law of moral atau conscience, hati nurani. Nah, saudara, ini harus juga tidak boleh dilanggar sampai batas-batas tertentu. Contoh, saya berikan contoh. Kalau orang itu kemudian menjadi suami atau istri, menjadi orang psikopat, jadi gila dia, suka bunuh orang, betul kan? Itu law of moral, dilanggar batas-batasnya sampai dia jadi seperti iblis. Saudara, di Amerika ada hukumnya semua. Dan gereja harus memisahkan orang ini, istri atau anak-anaknya, supaya tidak dibunuh, dan memakai hukum sivil untuk melindungi jemaatnya. Nah, kita belum ada di sini. Kalau kita aneh sekali, ada pendeta gini, ya kamu harus bertahan, ya. Dipukul juga nggak apa-apa, sampai mati ya, puji Tuhan. Itu dia melanggar law of moral. Kita sabar-sabar, mengampuni, tapi ada batasnya. Kalau dia tuh batasnya sudah kelewatan, maka hukum civil society itu yang melindungi jemaat kita. Saudara, mungkin di dalam pembahasan beberapa pengaturan gereja atau undang-undang di gereja semuanya, banyak yang tidak memikirkan itu secara luas sebenarnya. Maka kita kenapa mengadakan ini? Karena banyak gereja tidak memberikan penjelasan-penjelasan secara tuntas sebenarnya. Ya, kita akan belajar ini, kita belajar bersama. Oke ya, kita tahu. Law of creation, law of moral, gitu kan? Laki perempuan itu nggak boleh dilanggar, law of moral. Nah, saudara, yang ketiga, ada yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Kita itu
melanggar itu. Apa? Saudara, orang yang tanda petik di dalam perjanjian lama ada kerasukan setan, orang yang gila, saudara tidak boleh kawin dengan dia. Saya tanya, ada yang mau kawin dengan orang gila nggak? Kalau kamu mau, wah kamu cintamu lebih gila dengan dia. Betul kan? Saudara, nggak mungkin kalau orang itu gila terus dikawinin. Nah, ada yang di sini adalah defection. Saudara, ini nggak boleh, saudara, defection ini. Jadi kenapa nggak boleh? Karena dia tidak bisa bertanggung jawab untuk mengasihi pasangannya. Contoh ini, ya kita lagi membahas ini dengan serius. Autisme yang parah. Boleh nggak kawin? Saya tanya aja, kenapa nggak boleh kawin? Karena dia nggak bisa bertanggung atas dirinya dan mengasihi pasangannya. Nah, inilah yang disebut daripada hukum yang bukan hanya moral, tapi ada hukum yang memang ada hal-hal yang sudah menyerang dan tidak bisa diperbaiki. Ini bisa ngerti ya? Jadi kalau saudara ada penyebab kenapa harus diizinkan bercerai, ini loh sebabnya. Jangan ngerti 3 alasan itu. Ya, kalau sudah mau catat silakan catat ya. Nah, saudara, istilah dalam bahasa Alkitab dalam Ulangan 24 adalah uncleanness di situ. Jadi kita tidak bersih, kita itu melakukan dosa yang menjijikkan Tuhan. Nah, saya beritahu Ustaz, nanti kita bahas juga gitu ya. Apa dosa itu? Nah, nanti di Ulangan 24 dan Ulangan 22 ayat 22 itu ada penjelasannya. Kita lanjutkan. Nah, saudara, kita masuk dalam bagaimana di dalam ordo redemption. Tadi kan ordo creation kan ada di kapal. Sekarang ordo redemption. Ordo redemption adalah pernikahan yang dilindungi Tuhan. Walaupun bisa terjadi juga tanda petik perceraian. Sudah data yang aneh gitu ya, aneh. Beberapa kali saya lihat, termasuk beberapa data di seluruh dunia. Pernikahan Kristen dan pernikahan yang bukan Kristen dalam data perceraian tidak ada bedanya. Bahkan di Amerika lebih banyak cerainya. Di Singapura dan negara yang maju, banyak orang tidak mau kawin, mau free sex. Kalau saya kawin, ya tadi itu yang ilustrasi Pak Andar Ismail, betul ya? Ada mertua gini cewek, nyusahin, kita kumpul kebo saja. Suka dan suka kita kumpul, nggak suka ya udah bisa. Tanggung jawab secara iman Kristen, kita harus melihat orang-orang seperti ini, saudara. Kita nggak boleh menyarankan anak-anak kita mengawini orang-orang seperti ini. Kenapa, saudara? Karena itu jelas pasangan yang tidak seimbang. Imannya sama Kristen, tapi hidupnya nggak seimbang dengan kita. Saudara, tidak diperbolehkan memulai pernikahan yang seperti itu. Kecuali kamu nggak tahu, anakmu bodoh, dia namanya cinta. Cinta kan buta, Mama. Cinta nggak pernah buta, yang buta matamu. Cinta itu nggak punya mata loh. Betul nggak ya? Cinta itu bukan pribadi. Cinta itu perasaan. Cinta buta. Cinta nggak mungkin buta. Cinta itu selalu tulus, selalu benar gitu ya. Kalau benar cintanya. Nah, perhatikan baik. Yang pertama, saudara-saudara memiliki satu konsep bahwa siapakah yang memiliki hidupmu. Itu yang pertama. Who is your Lord? Your owner of your life. Nah, ini kita harus tahu. Jadi we have only one master, one lordship, atau kita istilahkan shepherd, dan Christ is the owner of our life. Sudah itu jelaskan ya itu, ya nanti dibaca. Nah, saudara perhatikan, kita ini hambanya, semua orang percaya itu hambanya, pelayannya. Jadi diatur oleh Tuhan dengan firman-Nya. Jadi kalau firman ngomong A, jangan lakukan A. B, jangan lakukan. Kalau firman mengatakan A, B, C, kamu lakukan itu. Jangan menikah dengan orang tidak seimbang, sepadan, gitu kan? Kalau kita menikah, akibatnya kamu harus terima. Kamu seumur hidup sengsara. Di situ. Perbedaan-perbedaan itu membuat kita kesulitan luar biasa. Ini bukan perbedaan karakter ya, perbedaan karena kamu bukan orang percaya, orang percaya. Kamu hidup yang tidak kudus,
saya hidup mau hidup kudus. Nah, saudara itu kasihan, pasangan itu sangat kasihan sekali. Jadi ini perlu tuan dan hamba. Yang kedua adalah, perhatikan baik-baik, penuh dengan roh dan iman serta hikmat. Pak, cari pasangan gini kan susah, Pak. Bagaimana bisa tahu dia penuh roh dan iman dan hikmat gitu? Makanya kalau cari pasangan, saudara, gereja itu tempat yang terindah mencari jodoh. Sebenarnya kan. Saudara kalau cari jodoh jangan di klub malam. Memang lebih cantik di sana. Lebih ngerti dagingmu di sana. Tetapi Tuhan tidak meletakkan itu di sana. Saudara, yang data terbaru, sekolah-sekolah teologi itu banyak anak-anak perempuan yang tidak menikah masuk sekolah teologi. Dan kalau sudah lulus sekolah teologi, banyak perempuan-perempuan juga akan menikah. Maka orang masuk sekolah teologi takut, perempuan semua. Jadi ada gejala yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat penuh roh, iman dan hikmat, saudara, itu adalah satu kelengkapan yang Tuhan berikan supaya kamu bisa berpikir bagaimana firman, dan kedua orang itu bisa berpikir bersama, dan dia tahu siapa Tuhannya, yaitu Kristus, firman-Nya, dan dia hidup di sana berdua ini, bukan satu orang, berdua. Jadi segala permasalahan itu dibawa dalam pengujiannya, dan yang bisa menggabungkan satu tubuh, satu roh adalah satu daging, Kristus. Ini kuncinya, saudara. Nah, ini kalau tidak ada dalam keluarga kita, Kristus sebagai pengantara kita, saudara, tidak mungkin permasalahan kita itu akan bisa diampuni dan didamaikan. Ada yang tahu bedanya apa diampuni dan didamaikan? Orang bisa mengampuni belum tentu berdamai. Saya mengampuni kamu, udahlah, istilah tanda petik, saya melupakan bersama, begitu kan? Tapi perasaan hati dia yang sakit itu, terus disuruh kembali dengan dia, nggak bisa. Suami istri yang bercerai saling mengampuni akhirnya karena sadar di dalam Tuhan, udah kita saling mengampuni. Bisakah mereka kembali berdamai? Belum tentu. Kenapa? Karena ini sudah punya anak, ini sudah punya istri lagi, ini sudah punya suami lagi, dan tidak mungkin didamaikan lagi. Nah, pengampunan yang sejati itu membawa ke dalam perdamaian atau pendamaian. Jadi Yesus sekarang melihat orang berdosa. Tuhan sudah nggak mau dengan Adam dan Hawa, diusir dia. Sana, aku tidak memberikan lagi kamu masuk dalam Firdaus. Berpisah kan? Ini kan orang ini, sudah kamu pergi. Nah, terus Yesus datang kemudian memberikan pengampunan. Saya tanya, Bapak itu bagaimana menerima orang berdosa? Soalnya ini ajaib. Tuhan mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kemudian dia berdoa, Yohanes 17, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi orang Kristen sekarang di dalam siapa? Kristus. Terus Kristus di dalam Bapa. Jadi sekarang berdamai nggak orang Kristen dengan Bapa? Diterima utuh. Saya tanya, siapa yang bisa lakukan ini? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni tuntas sampai mendamaikan semua? Hanya Tuhan. Maka waktu Yesus bisa mengampuni orang Israel marah mau rajam dia. Kenapa mau rajam dia? Memang kamu Tuhan. Nah, konsep inilah yang kita terima, saudara. Kamu bisa mengampuni atau tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak bergantung pengampunanmu. Jadi kalau saya mengampuni, kamu tak ampuni ya, Tuhan ampuni dia. Kamu ngampuni nggak ngampuni, Tuhan ampuni dia. Jadi artinya begini, kalau pasanganmu bertobat itu, bertobat sungguh bertobat. Kamu ngampuni dia dan ngampuni, Tuhan ampuni. Pengampunan Tuhan tidak bergantung pengampunanmu, tapi pengampunan saya bergantung pada penerimaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan terima dia bertobat, saya pun harus terima dia, betul? Maksudnya ini yang sulit sebagai manusia karena ini adalah ilahi, bukan daging kita. Maka di dalam keluarga seringkali orang itu waktu tidak bisa mengampuni itu saling membenci, cari kesalahan dan semuanya, dan tidak ada lagi bisa menerima. Jauh dari pendamaian. Jadi orang kalau didamaikan, dia pasti memulai dengan pengampunan dan diterima semua segala kelemahan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa.
Jadi kamu memiliki Kristus Tuhan dalam hatimu, kamu bisa pasti menerima itu. Tapi karena kamu keras hati, kamu nggak bisa terima. Betul? Karena kamu tidak melihat Tuhan siapa dalam itu. Kenapa ada perceraian? Karena kamu lupa siapa Tuhan. Saudara, selama hubungan itu di dalam kuasa penyertaan Tuhan, tidak ada orang bisa bercerai. Dan saya percaya janji Tuhan itu bisa terjadi karena apa? Karena kamu keras hati. Karena kamu tidak melahirkan perbuatan-perbuatan secara rohani dipimpin oleh roh, tapi kamu dipimpin oleh daging. Nah, itu jatuh di sana. Ya, oke, kita lanjutkan. Semua pernikahan yang tidak memiliki perjanjian redemption, DNA-nya itu tidak dimiliki Kristus. Artinya waktu kita membangun keluarga di atas pasir, penuh kedagingan manusia lama, kekanak-kanakan rohani, dan mau diperhatikan, mau menang sendiri, dan itulah yang terjadi ya di dalam keluarga Kristen yang lemah di dalam iman ataupun lemah di dalam mengenal Tuhan. Yang terakhir, pernikahan seharusnya membuahkan pasangan dan keturunan yang menghasilkan sifat Kristus, buah Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan gejala yang gampang dilihat. Kenapa bisa terjadi perceraian? Itu gejalanya mudah, orang bisa lihat. Keluarga ini mulai dikuasai dengan kedagingan dan tambah besar, tidak lagi mencari pendamaian tapi mencari yaitu pendakwaan. Itu kan sifat iblis semua. Tidak mencari sesuatu yang membangun tapi mencari sesuatu yang menjatuhkan. Terus seperti itu. Saudara, ini kedagingan dibangun. Nah, ujungnya pasti cerai deh. Ujungnya pasti bisa. Dan suami yang tahu memenangkan hati istri atau istri memenangkan hati suami, dia akan memakai sifat Allah. Saudara, kebanyakan kalau kita perhatikan, kenapa sih rumah tangga itu bisa apa terus sampai kakek nenek-nenek gitu ya, bisa gitu. Pasti kedua orang itu saling mengalah, tidak saling memajukan diri atau mengunggulkan diri. Begitu satu ngotot seperti ini, satu ngalah dulu, diamin dulu. Dan itu terjadi seperti itu. Bukan berarti ngalah itu kalah, bukan. Ngalah itu adalah untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dia menyerahkan, oke, kamu mau silakan. Abraham dengan Lot dalam perebutan semuanya itu. Saya tanya, siapa manusia rohani, siapa manusia duniawi? Apa sifat daripada manusia rohani? Dia meletakkan semua. Kamu mau mana? Silakan, kamu pilih dulu. Dan Lot yang ambil semua kekayaan. Silakan ambil. Apa ujungnya? Hancur semua Lot. Dan Abraham tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. So, itu sifat yang ada, dan ini ada di sini. Jadi pernikahan itu seharusnya apa? Melahirkan sukacita, terus kita begitu sukacita dengan anak kita, pembicaraan kita mengerti anak kita. Nah, di situ jangan sampai kita dikuasai dengan apa? Daging kita, saudara. Barusan ini salah satu Chester Bennington bunuh diri, Kurt Cobain bunuh diri, vokalis Soundgarden, dan seluruh artis-artis bunuh diri, termasuk Whitney Houston. Saudara, kenapa? Biar mereka bisa bunuh diri, bisa tercerai hidupnya seperti itu. Cuma satu, saudara. Mereka merasa tidak bisa menerima hidup mereka sendiri. Kekayaan harta semua nggak bisa membuat kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Dan mereka bunuh diri. Yang punya kodak orang terkaya turun, akhirnya tembak kepala sendiri, mati. Termasuk anaknya Rick Warren, bunuh diri kan, pendeta ini. Ya. Terus kita banyak hal yang harus kita pikirkan. Oke, kita lanjutkan. Pengampunan dosa. Ada dua pengampunan dosa ya. Sudah perhatikan. Ini secara singkat. Tidak ada di situ. Ada? Enggak ada. Coba ditulis saja. Pengampunan dosa itu pengampunan justification judicial dan pengampunan relasional, atau disebut sebagai pengampunan temporer, processing pengampunan. Jadi ada dua. Yang satu status, yang satu secara proses relasi.
Nah, saudara, judicial itu dalam Efesus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kita lihat ya, Efesus pasal 1 ayat 6 dan 8. Efesus pasal 1 ayat 6 dan 8. Demikian. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, dasarnya penebusan. Yaitu apa penebusan itu? Inti penebusan itu apa? Dijelaskan oleh Rasul Paulus. Pengampunan dosa. Menurut apa pengampunan dosa kita? Bukan karena perbuatan kita, menurut kekayaan kasih karunia, karena rahmatnya, karena belas kasihannya, karena begitu cintanya gini Bapa kepada anaknya, sehingga anak itu akhirnya berkorban bagi kita. Jadi pengampunan dosa itu bukan menurut apa yang kamu perbuat, bukan. Jadi kalau saya mengampuni istri saya, suami saya, karena perbuatannya itu, saudara, bukan karena perbuatannya saya ampuni, bukan, tapi karena Kristus yang terima kamu, saya harus terima kamu. Jadi bukan karena perbuatan, bukan, saudara. Kalau karena perbuatan, udah kamu ya, tak ampuni. Asal kamu tidak berbuat lagi, terus dia berbuat lagi, nggak bisa kamu. Tak hitung 3 kali ya, ini 2 kali. Berbuat lagi 3 kali, cerai kita. Betul? Itu bukan pengampunan Tuhan. Ini maksudnya di dalam Tuhan. Terus bagaimana Pak? Petrus bertanya, terus berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Artinya apa? Selama Tuhan ampuni, kamu ampuni. Kamu nggak ngampuni, Tuhan tetap ampuni. Mau apa kamu? Maksudnya ini dasar yang sangat sangat mutlak sebenarnya di dalam kita mengerti tentang pengampunan. Ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, kalau saudara mau menaati apa yang Tuhan berikan seperti itu, saudara akan dilimpahi dengan apa? Hikmat dan pengertian. Saudara akan mendapatkan hikmat dan pengertian yang luar biasa. Bagaimana saya harus menerima pasangan saya begini-begini. Tuhan akan berikan hikmat, pengertian. Mengerti itu dan semakin kaya di dalam Kristus. Jadi sebenarnya kita sedang menikmati bagaimana kita serupa dengan Kristus sebagai suami atau sebagai istri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini yang judicial ya. Nah, sekarang yang relasional. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Nah, banyak orang tanya pada saya, Pak, mengapa sih kita mesti doa kayak seperti ini? Doa pengampunan terus. Saudara, Joseph Prince yang sangat digandrungi anak-anak itu dan ada di Singapura. Saudara punya gereja yang sangat maju dan paling bagus ya, paling gereja yang disebut sebagai gereja paling berkembang. Joseph Prince itu, dia mengajarkan kita tidak boleh mengakui dosa kita. Nah, itu dibenarkan separuh, jadi tetap salah, ya. Kenapa separuh? Karena itu adalah pengampunan judicial, betul. Kita sudah diampuni. Masa lalu kita, sekarang masa akan datang. Jadi dosa kita yang masa akan datang pun sudah diampuni, sudah. Tuhan mati itu sudah selesai, betul? Yesus mati dikasih ngomong apa dia? Sudah selesai. Termasuk dosamu itu diampuni, selesai. Loh, kenapa kita harus minta ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain? Loh, kenapa Pak? Dalam doa Bapak kami seperti itu. Nah, si Josephine mengajarkan nggak perlu, kita sudah diampuni, kita sudah menang. Nah, dia tidak bisa membedakan ada judicial forgiveness dengan relational forgiveness. Di situ, nah kita masuk dalam relational forgiveness. Nah, kita baca ayat yang 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, seperti yang tadi diajarkan tadi kan? Enggak, kita sudah nggak berdosa ini. Nah, ayat firman Tuhan dengan jelas, maka kita apa? Kamu nipu dirimu sendiri, kamu masih berdosa. Kamu tuh masih penuh dosa. Kita manusia itu nggak mungkin tidak berdosa. Walaupun darah Yesus seperti itu, tetap. Kenapa? Karena relasi kita itu masih dalam daging.
Kamu akan dibebaskan setelah apa? Tubuh Kristus itu menyempurnakan kamu akhir zaman. Belum sekarang, nanti akhir zaman. Ayat 9. Sebaliknya, saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni apa, saudara? Saya aku dosa gini ya, Tuhan aku dosa, Tuhan kenapa tempelin istri, Tuhan aku nyesal. Tuhan katakan, aku mengampuni segala dosa. Loh, yang diminta dosanya satu, betul kan? Tuhan katakan apa? Karena kita nggak sadar, nempelin istri itu dilihat anak, betul nggak? Kita pikir dosa kita cuma perbuatan. Saudara, dampaknya itu puluhan dampak kamu nggak lihat. Nah, Tuhan mengampuni dengan tuntas. Saudara belajar mengampuni dengan tuntas, dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Daging kita itu selalu berada dan merongrong terus. Tapi kalau saudara melakukan itu, saudara akan merasakan kedamaian, melepas daripada seluruh ikatan yang apa ya, orang itu menekan kita itu akan lepas, dan kita sukacita sekali. Yesus itu manusia yang paling sukacita karena tidak pernah menyimpan dosa murid-muridnya satupun dalam hati. Tapi kalau kita, tong sampah dosanya gede sekali, mungkin satu kontainer gitu ya. Ya Pak, nggak apa-apa, nanti didaur ulang Pak. Pintar juga jawabannya ya. Jadi dosa bisa didaur ulang jadi apa? Maut gitu ya. Jadi dikatakan harus mengaku dosa. Kenapa saudara? Karena di sini penjelasannya adalah kita sebagai orang-orang percaya dengan satu dengan yang lain. Kalau dengan Tuhan, Tuhan udah beres kan? Tapi dengan orang lain yang juga dia bisa berbuat salah, tidak bersalah, kita harus saling mengaku dosa kita. Maka Tuhan Yesus katakan, aku ajar kamu doa Bapa kami, gitu kan? Dalam doa Bapa apa? Diajar untuk apa? Kita mengakui dosa kita, dan kita juga harus bisa mengaku dosa orang lain. Ya, oke, ini dasar yang kita akan membawa supaya kita tahu bahwa orang mengampuni itu ada dua macam. Satu, mengampuni yang berasal dari hati dan kuasa Tuhan. Jadi kalau saya nggak ngampuni pun Tuhan ampuni. Kamu nggak lakukan pun Tuhan akan lakukan. Itu judicial forgiveness. Ya, semua orang berdosa. Saya beri contoh nih, beri contoh. Saudara, ada seorang wanita yang datang waktu Yesus diundang oleh orang Farisi namanya Simon, dan diundang. Terus wanita itu datang, waktu itu datang ke kaki Tuhan Yesus, dia nangis. Saya tanya, saudara tahu wanita ini apa? Dikatakan firman Tuhan terkenal oleh karena dosanya, karena dia orang berdosa, perzinahan, karena kerasukan setan dan dosa-dosa yang lain. Terus di kaki Tuhan mengurapi Tuhan Yesus, ya kan? Terus menyeka dengan rambutnya dan memberikan minyak wangi yang tidak dilakukan oleh orang-orang agama, bahkan pemimpin agama seperti Simon. Dan waktu dia curahkan minyak itu kan satu penghormatan yang tinggi sekali. Terus saya tanya, dosanya diselesaikan Tuhan nggak semua? Selesai, betul kan? Dosa selesai Tuhan. Nah, posisi dia itu apa sebenarnya? Dia bukan meminta pengampunan Tuhan, bukan. Tapi dia menyatakan dirinya, aku orang berdosa. Maksudnya, waktu kita tahu siapakah diri kita orang berdosa, di situ Tuhan langsung terima kita. Ada orang minta ampun Tuhan, ampun ya, tapi dia berbuat dosa terus, nggak diampuni Tuhan. Karena pengampunan bukan berasal dari kita bisa melakukan perbuatan yang bertobat, itu bukan. Tapi dia tahu layak enggak saya di hadapan Allah, enggak layak Tuhan. Nah, posisi kita tahu siapakah kita seorang berdosa, itu menentukan kita bisa menerima pengampunan Tuhan dengan tuntas. Nah, selama pasangan kalau punya problem, tidak memiliki hati seperti ini, itu sangat sulit, sangat sulit menerima. Jadi ujung-ujungnya apa? Harus lahir baru. Nggak ada jalan keluar. Untuk menyelesaikan rumah tangga ini, saudara, kedua orang itu harus memiliki Kristus dan dimiliki Kristus. Kalau tidak, iblis akan memakai semua itu, daging kita,
untuk merorong lagi dan menghantam terus. Dan itu nggak akan berhenti. Ya, oke. Pernikahan bukan sakramen. Ya, kita lihat. Saudara perhatikan, apa artinya? Kalau di pengajaran Roma Katolik, pernikahan itu sakramen. Sakramen artinya begini, saudara. Itu terus sampai ke surga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pernikahan, terus hubungan suami istri dan lain-lain tidak akan sampai ke surga. Tuhan hanya memberikan 2 perintah sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Betul ya? Yang lain tidak ada. Nah, pernikahan bukan sakramen. Jadi artinya apa? Pernikahan penuh dengan kecacatan dalam manusia berdosa. Maka saudara, kalau saudara ke Roma Katolik, saudara menikah, saudara seumur hidup nggak akan bisa bercerai. Karena itu sakramen. Ngerti maksudnya? Kenapa kita kalau sudah kita cerai gitu ya di Katolik kita, saudara nggak dikasih surat. Katolik akan kasih surat jika ada syarat-syaratnya, seperti yang tadi saya katakan Ordo Kristen tadi. Ya, ada beberapa yang diperbolehkan. Jadi kalau semuanya kamu mau kawin lagi gitu ya, boleh, ada syarat-syaratnya. Jadi waktu saya menikah, terus kemudian suami saya dipanggil Tuhan, gitu kan, sakit terus dipanggil Tuhan, saudara diizinkan untuk menikah kembali. Tuhan yang menceraikan. Nah, ada beberapa hal-hal yang penting yang dilakukan. Tapi di kita, di Kristen, yang Kristen secara umumnya itu bukan Roma Katolik, saudara, itu pernikahan bukan sakramen. Karena keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi darah daging tubuh kita, itu hubungan tubuh kita yang fana itu nggak bisa sampai ke sana. Jadi di surga nggak ada bidadari menantikan kamu. Atau kamu ngebom, ada 12 bidadari. Jadi di sana itu kayak klub malam atau gimana? Soalnya kadang-kadang saya bingung dengan konsep-konsep agama itu ya. Terus ada lagi seperti kan, ada seorang yang masuk ke gua gitu ya. Terus akhirnya digoda dengan putri cantik-cantik datang gitu. Betul nggak? Kan kita pernah dengar cerita itu waktu kecil kan? Betul nggak? Loh, kenapa putri itu nggak yang ganteng-ganteng gitu, yang gimana gitu? Saudara, setan yang paling kanak-kanak itu adalah setan yang menampakkan diri, yang nakut-nakutin kamu. Setan yang paling jahat itu seperti kamu seperti orang yang begitu suci, tapi kamu hatimu kayak setan. Hatimu kayak setan kayak apa? Mengeluarkan semua buah-buah kedagingan, nggak habis-habis. Nah, Tuhan Yesus melihat 11 murid dengan Yudas, bedanya apa? Tuhan Yesus mengatakan Yudas itu lebih baik nggak dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Karena pikirannya dia itu kotor semua. Nggak pernah dia melakukan, orang baik melakukan dia pikir yang salah. Orang melakukan ini pikir yang salah. Nah itu kayak setan. Jadi sekarang minyak wangi tadi itu kan mahal itu kan, untuk 2 tahun kerja baru dapat itu kan. Terus dituangkan di kaki Tuhan Yesus. Yudas ngomong apa? Pemborosan. Sok suci kan? Wah, itu kalau dibuat membantu fakir miskin, yatim piatu kan lebih bagus. Seolah dia rohani, tapi dalamnya itu setan dia. Serigala berbulu domba itu siapa di depan Tuhan Yesus? Yudas. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan, keluarga Kristen kalau saya sebut sebagai rumah tawon. Saudara tahu arti rumah tawon? Dosa itu bisa dilokalisir dan bisa tidak mempengaruhi yang lain. Jadi kalau saudara lihat tawon itu punya rumah, gitu kan, terus ada di situ ada satu binatang yang mungkin mati di sana. Dia tidak membusukkan yang lain. Nah, air liur daripada lebah itu tidak membuat bibit atau bakteri-bakteri itu bisa tersebar, nggak bisa. Nah, keluarga Kristen adalah keluarga rumah tawon. Ada dosa, jangan disebarkan. Tapi saudara kalahkan dengan yaitu mulutmu, dengan air liurmu yang penuh dengan kasih, penuh dengan pembanggaan. Kalahkan dia, jadi seperti anakmu itu seperti ini sampai tunggu waktunya, dan waktu dia ambil dia akan sukacita karena hatinya dibersihkan Tuhan. Ya, jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang selalu kasih mengalahkan dosa, kasih menutupi dosa. Ya, jika itu ada, nggak akan ada perceraian, betul? Yang ada apa? Kemesraan. Kemesraan ini. Ya. Oke, dunia penuh polusi dosa. Nah, saudara, ada contoh-contoh keluarga yang
membuat rumah tawon, Ayub, ya kan? Anak-anaknya pesta tiap hari seperti itu. Orang kaya tuh kalau makan pesta terus. Namanya orang kaya kan? Apa yang dilakukan Ayub? Setelah mereka berpesta, pagi-pagi Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan. Sejumlah anaknya, sejumlah 10 anak, 10 binatang persembahan. Kenapa bukan anaknya? Saudara, kita di Gloria sedang membangun 2 tahun ini membangun keluarga yang dipimpin oleh firman. Mesbah keluarga itu penting sekali. Kenapa bukan anaknya? Kenapa papanya? Nah, saudara perhatikan, banyak perceraian itu karena fungsi iman kepapaan ini, papa ini, itu luntur. Itu akibatnya di sana. Dan saya percaya saudara, banyak yang bercerai, wanita dan pria, suami dan istri. Kalau sudah bercerai, yang bertahan hidup, dia mau membujang atau tetap single, itu 85% istri atau perempuan itu bertahan. Laki-laki tidak bertahan. Karena mana tahan? Mana tahan gak ada istri? Tahan mana kamu ya dengan saya? Yang mana tahan gak tahan saya? Nah, laki-laki nggak tahan, saudara. Karena itu secara naturalnya seperti itu. Dia kan pemberi. Kan kalau perempuan kan bulat gini, terus plus gitu kan. Kalau laki kan panah. Jadi proaktif dia. Nah, di situ, saudara. Tetapi kalau di dalam Tuhan, saudara bisa mengalahkan itu. Ya, saya harapkan saudara kalau udah tua, kalau bisa jangan menikah lagi. Kalau udah ditinggal istri. Baik itu mati, baik cerai, lebih baik saudara hidup menurut Tuhan. Itu ditulis Alkitab. Oke, dunia penuh polusi dosa ya, karena kejahatan-kejahatan, saudara harus tahu, hedonisme juga itu bibit-bibit yang membuat kita bisa masuk dalam perpecahan dan perceraian. Kita lihat Ulangan 24 ya. Ulangan 24. Ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, bayangkan saudara, tidak menyukai lagi, sebab didapatinya, nah saudara garis bawah ini, yang tidak senonoh, arvah dalam bahasa Ibrani. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Lalu yang menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, diusir kembali ke orang tuanya, ya, diceraikan. Karena sesuatu yang dikatakan tidak senonoh, uncleanness. Nah, saudara, dosa inilah yang menjadi satu izin untuk bercerai. Padahal secara prinsipnya tidak boleh bercerai. Itu prinsip Alkitab. Kenapa? Karena kamu anak Tuhan. Kasihlah musuhmu. Kasihlah dosa kalau istrimu berdosa. Kamu bisa mengasihi dia, kamu memiliki hati Kristus. Nah, saudara, di sini diizinkan oleh Tuhan dan diatur dalam Ulangan. Artinya apa sih? Diatur dalam Ulangan, kitab Ulangan. Berarti di dalam masyarakat Yahudi saat itu dipimpin oleh Musa, banyak terjadi perceraian. Jangan zaman sekarang, zaman Musa pun terjadi. Saya tanya, Tuhan salahkan nggak? Enggak. Nah, saudara, ada beberapa langkah etis dari gereja dengan langkah-langkah secara yuridis. Kan yuridis itu artinya sudah betul-betul ini ya, tetap gitu. Nah, saudara, karena dosa kekerasan hati dan macam-macam tadi itu, kelemahan-kelemahan kita, maka timbullah di sana ada orang yang tidak hormat, kemudian tempelin istrinya, kebukin anaknya, dan kemudian dia dengan tanda petik berdosa dengan hal-hal yang tadi itu uncleanness. Bisa mabuk, bisa berzina, bisa apapun. Nah, yang di keluarga bagaimana? Sang suami nggak tahan, sang istri nggak tahan. Terus mengajukan kepada Musa. Bagaimana Musa kalau orang seperti ini? Musa katakan nggak boleh cerai. Tapi desak terus. Saya nggak tahan ini, gimana kamu? Ayo. Coba kalau kamu sendiri gimana? Bingung juga Musa gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana? Ya saya nggak akan punya istri kayak gitu juga gitu kan. Nah, terus juga di desa-desa akhirnya dituliskanlah hukum ini tentang mengatur perceraian.
Jadi di Alkitab ada perjanjian nggak? Ada, saudara. Ada. Nah, nanti kita lihat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, perhatikan, saudara. Waktu kita melihat ada dosa yang tidak masuk dalam perzinahan atau perselingkuhan, saudara, itu ada batasnya, dan orang kemudian karena kekerasan hati dan tidak bertobat, di sini nggak bisa terima sama-sama kerasnya, akhirnya terjadilah perceraian yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi terpaksa dilegalkan oleh Musa. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ulangan 22 ayat yang 22. Nah, kalau terjadi perzinahan gimana, Pak? Nah, saudara, nggak ada ampunnya, saudara. Perhatikan, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah apa, saudara? Keduanya dibunuh mati. Lelaki yang tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari mata antara orang Israel. Sekarang dia berzina, dikatakan apa? Harus mati. Bukan bercerai, saudara, mati, saudara. Tuhan Yesus mengulang ini dengan bahasanya dalam Matius 19. Dikatakan Tuhan Yesus apa? Karena perzinahan. Nah, karena perzinahan ini mengacu pada Ulangan 22 ayat 22. Kalau terjadi perzinahan, menurut kamu wanita itu udah dianggap mati. Saya ngerti dia. Nggak mungkin kamu bunuh, kan zaman sekarang masa bunuh. Ayo saya tanya, dibunuh nggak? Berani kamu? Masuk penjara kamu? Perzinahan nggak bisa dibunuh dengan hukum sekarang itu. Dan dianggap apa? Mati, betul. Orang hidup kan tapi dianggap mati. Nah, itu satu kekuatan tulisan dari Westminster Confession mengatakan kalimat ini, saudara. Jadi waktu dikatakan perzinahan dan kemudian karena zina, artinya apa? Kamu dianggap mati. Karena di sini kamu harus dirajam mati dalam perjanjian lama. Di situ, saudara. Jadi kalau saya menikah, kita semua menikah gitu ya, terus ada pasangan gitu. Satu pasangan tiba-tiba selingkuh dengan laki-laki atau perempuan lain, apa hukumnya, saudara? Kita anggap dia sudah mati. Dia sudah mematahkan perjanjian kawin. Sumpah dia itu sudah disangkal. Kan sudah nggak bisa lagi kan? Udah pecah dia. Nah, bagaimana sikap kita? Maka Tuhan Yesus memberikan dalam Matius pasal 5, puncak daripada Matius pasal 5 adalah kasihilah musuhmu. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukuman mati dengan dikatakan perzinahan itu satu-satu perzinahan. Terus kemudian pada pasal 5 terakhir dia menutup dengan satu kekuatan yang luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu dan mengasihi sesamamu. Kan ada itu kata-kata itu kan. Nah, saudara, waktu kita lihat berarti perceraian itu, saudara, adalah sesuatu yang bukan menjadi pola dasar hidup orang Kristen. Itu adalah satu penyelewengan. Ngerti nih ya? Jadi tidak ada legalisir dari gereja untuk memberikan perceraian. Jadi kalau ada pasangan datang ke saya, wow, biasanya perempuan. Pak, saya ini, Pak, saya mau ini, Pak, boleh nggak saya bercerai? Loh, kamu datang ke pendeta minta cerai itu salah alamat. Gereja tidak menceraikan orang, gereja mengawinkan, betul. Saya seumur-umur nggak ada gereja memberikan surat cerai, ada nggak? Yang memberikan surat cerai siapa? Ya, pengadilan, betul ya. Nah, kita sadar di sini bahwa fungsi gereja itu tidak boleh melebihi daripada pengadilan, karena sudah diatur. Jadi masalah perceraian, masalah di mana? Masalah di pengadilan. Kenapa? Karena gereja tidak memberikan surat izin cerai. Jadi nggak ada gereja ngasih sertifikat cerai gitu. Mungkin bisa mahal loh harganya. Bener, kalau kita mau gitu ya, ada gereja khusus cetak surat cerai. Satu surat cerai, lihat orang kaya, orang ada 1 miliar, dibayar loh, saudara. Betul nggak? Nanti ketemu di mana? Di neraka. Sampai ketemu di neraka. Ya. Jadi dosa yang dilarang oleh Tuhan dalam perjanjian lama sama, yaitu perzinahan.
Terus menjadi pertanyaan, Pak, kalau kemudian saya orang Kristen, saya sudah percaya, terus suami saya berzina, kan dianggap sudah mati, dirajam. Boleh nggak Pak saya berdoa supaya dia bertobat? Sangat amat boleh, dan itulah yang diminta Tuhan. Jadi jiwa kita pertama kalau suami kita jatuh, istri kita jatuh dalam dosa itu, apa yang kita harus kedepankan? Justification, forgiveness, not relational forgiveness. Dengan syarat apa? Dia bertobat. Pengampunan dan pertobatan itu satu hati. Pengampunan tanpa pertobatan tidak boleh dilakukan. Saya ampuni dia Pak, tapi dia nggak bertobat. Nggak boleh kamu ngampuni, karena dia nggak bertobat. Tuhan mengampuni orang bertobat, yang nggak bertobat nggak diampuni Tuhan. Itu sifat Allah. Jadi kalau tidak ada pertobatan nggak akan diampuni. Jadi antara pengampunan dengan pertobatan itu menjadi satu. Jadi suami saya doakan supaya Tuhan mengampuni, Tuhan minta Tuhan, bukan saya kan minta Tuhan ini supaya diubahkan nanti. Begitu dia bertobat, saya ampuni dia. Karena Tuhan kan mengampuni dia dan memberikan pertobatan. Jadi waktu orang itu bertobat dari Tuhan pengampunan. Kalau saya mengampuni kamu karena kamu sudah bertobat. Tuhan yang memberikan pertobatan, saya menerima pertobatan. Pengampunan Tuhan itu justification kepada dia, pengampunan dia kepada saya atau saya mengampuni dia, itu relational justification. Kita nggak bisa mengampuni dengan justification. Yang bisa Tuhan. Jadi kita menantikan Tuhan mengampuni suami kita dengan apa? Diubah hatinya bertobat. Nah, saya ampuni dia. Kenapa? Karena dia diampuni Tuhan dan bertobat. Saya terima. Di situ, Ustaz. Ya, jadi jelas sekali kan? Oke, kita lanjutkan. Surah ajaran Tuhan Yesus tentang perceraian. Ya, sudah perhatikan. Tadi sudah kita mengerti bahwa bercerai itu bukan ajaran, bukan norma, bukan perintah indikatif atau afirmatif dari Tuhan, tetapi itu adalah conditional, special conditional. Ya, ini diingat baik-baik. Jadi Yesus memberikan izin pengecualian bercerai asal ada perjanjiannya, pengandian, ada perzinahan, pengkhianatan, pelanggaran disebut porneia. Nah, saudara, porneia. Jadi porneia dengan uncleanness itu setara yang tadi dalam perjanjian lama. Ulang 24. Dan Tuhan mengatakan porneia. Porneia itu puncaknya adalah perbuatan dosa yang akhirnya menghasilkan dosa itu menghasilkan tindakan yang bisa dilihat, hamil, mati, dan lain-lain. Jadi kalau semuanya suami saya itu orangnya keras kepala dan suka pukulannya akhirnya anak cacat, jeblek gitu kan. Saudara, menurut orang-orang dalam perjanjian lama dan juga sejarah gereja, saudara, ibu itu mempunyai hak untuk dilepaskan dari suaminya karena membahayakan nyawa anak dan istrinya, karena sifat dia yang dunia yang dagingnya itu. Walaupun ini sudah Kristen ya, saudara, harus dipisahkan sementara sampai suaminya bertemu dengan Tuhan bertobat. Sampai kapan? Nah, kita nggak tahu aturannya. Sampai setahan hati istrinya, sampai dia menunggu, dan istrinya disarankan tidak menikah kembali walaupun masih muda, mendoakan suaminya. Nah, kalau suaminya kemudian berzina, nah dia bebas langsung dan boleh kawin lagi. Di situ itu perjanjian lama dan perjanjian baru diperbolehkan. Ini dari kalimat ucapan Tuhan Yesus. Jadi itu bukan perintah, tetapi itu adalah merupakan satu efek dosa yang ada kelemahan manusia. Ya, apa yang terjadi dengan orang seperti ini, saudara? Porneia itu dari kata yang diambil oleh pornografi. Nah, saudara, saya baru search, saya lihat sekarang ini website pornografi itu lebih daripada ratusan juta website, bukan 1, 10, 1000, ratusan juta dengan bentuk pola yang bermacam-macam. Berarti saudara, porneia atau pornografi ini akan mempengaruhi seluruh sifat pernikahan manusia di akhir zaman, dan akan semakin banyak perceraian di sana. Bisa ngerti ya? Jadi dosa porneia ini adalah akar daripada seluruh dosa perceraian.
yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu dimediasi oleh setan dengan iblis semua. Itu masuk dalam mediasi apa? Yaitu digital. Dunia digital yang bisa dilihat dari anak kecil sampai orang dewasa tanpa ada yang bisa menghalang-halangi zaman sekarang. Nah, akibatnya apa? Apa yang dilihat yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia karena usia dan semuanya itu dibuka semuanya. Yang terjadi apa? Maka tidak ada batas-batas lagi etika, moral, dan kekudusan. Maka gereja harus menjawab ini. Setelah tahu penelitian yang terbaru, 98% anak SMP SMA sudah suka nonton pornografi. 98%. Mereka pernah lihat yang ketagihan itu lebih dari 25%. Anak-anak kita SMP SMA. Ini kondisi zaman sekarang. Jadi 25% artinya bahwa perceraian itu akan ada di angka yang luar biasa ini. Kenapa? Karena dia sudah rusak kekudusannya. Dia sudah melihat pornografi, dia sudah rusak semuanya. Dan iblis merusak sistem itu semua. Dan dosa inilah penyebabnya yang Tuhan Yesus katakan. Tapi gereja sampai hari ini tenang-tenang saja. Seolah-olah anak saya beriman semua. Saudara, kita nggak bisa membatasi anak-anak kita selain daripada firman Tuhan. Kita berdoa. Nah, doakan untuk ke depan kita mau bahas tentang the gadgets is our God. Tuhan kita itu ini sekarang. Semua waktu itu di sini semua. Kalau kamu waktu di sini untuk firman Tuhan bagus, tapi untuk yang lain hati-hati. Ya, ini bahaya sekali. Ya, saya kadang-kadang ya maafin ya, sampai malam itu terus sampai pagi gitu ya, WA-an gitu. Saudara, saya pikir kita ini bener nggak ya pelayanan kayak gini ya? Nggak mikir Tuhan tapi mikir kerjaan pelayanan sampai pagi. Gimana Pak ini? Dari pagi siang malam terus saja pelayanan semua. Saya kadang-kadang bertanya pada Tuhan, Tuhan pola hidup seperti ini benar nggak ya? Nggak ada waktu lagi, terus saja. Kayak kerjaan itu merupakan satu kerjaan di angkasa gitu. Waktunya itu nggak bisa habis. Menerobos seluruh privasi kita. Kita nggak ada privasi lagi dengan anak kita. Kenapa? Ini loh ada kerjaan yang nggak bisa ini. Dengan suami kita, dengan istri kita, kita diikat dengan yang kita sebut sebagai bahasa rohaninya itu pelayanan. Padahal kita sedang diikat oleh berhala. Kalau saya udah waktunya baca firman Tuhan, saya nggak anggap semua itu, tutup. Mau tati, totet, biarin aja. Sedang bertemu Tuhan. Nah, kita nggak ada waktu lagi kekudusan di hadapan Tuhan. Kita sudah dirusak semua dengan sistem seperti itu. Nah, kita berdoa dosa-dosa seperti itu supaya kita diberi kepekaan. Oke, yang kedua, sebabnya spiritualnya adalah kekerasan hati. Saudara, itu apa kekerasan hati? Dalam bahasa Alkitab atau Yunani, bertobat itu metanoia. Ya, metanoia. Meta itu dan noia. Noia itu baru menuju pada hidup yang baru. Meta, yang bukan seperti yang ada, tapi hidup baru, pikiran baru, semua baru. Nah, saudara perhatikan, kekerasan hati adalah tidak mau menuju yang ke sana. Nah, saya berikan contoh, apa itu kekerasan hati? Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, gitu kan. Terus sebagian orang begitu mereka kelaparan, caci maki Musa. Apa yang dicaci maki? Coba Musa, kamu lihat, kamu bawa kita ke sini, nggak ada air, nggak ada makanan, panas, gini-gini, marah-marahkan mereka. Coba lebih baik walaupun diperbudak nggak apa-apa. Itu yang disebut sebagai kekerasan hati. Kita mau balik ke kenikmatan hidup daging kita. Kekerasan hati. Dan banyak sekali dikatakan di sana ya, atau keras kepala, tidak tunduk, tidak taat, tidak hentinya menentang semua sifat-sifat, sikap karakter Kristus dalam kehidupan baru kita. Ya, kita buka Matius 19. Kita lihat sekarang kalimat dari Tuhan Yesus. Ini kurang berapa menit? Ya, nanti kita ulang sedikit ya. Matius 19.
Saya bacakan ayat 3 ya. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, garis itu. Dengan alasan apa saja? Karena terjadi pada zaman itu orang-orang bercerai itu dengan alasan apa-apa saja. Contoh, kalau istri masak gosong, tak cerai kan? Pahit tau nggak kamu? Dan bukan sekali dua, kamu masih nggak bener, kamu aku jadi belajar, harusnya kamu ngerti dikit lah, namanya orang belajar gitu kan. Nggak bisa, itu nanti membuat saya kena kanker, tau nggak? Karsinogen gitu kan. Jadi marah-marah, akhirnya dengan alasan sekecil itu pun bisa diusir, bisa diceraikan, atau tidak hormat kepada mertua dan lain-lain. Nah itu bisa diceraikan. Jadi alasan, dengan alasan apa saja ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, order of creation. Sekali lagi, jadi order of creation. Dan firman-Nya, perhatikan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, tidak boleh dipisahkan, satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Itu arti sosial dan semuanya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah jelas tidak boleh diceraikan manusia. Dengan alasan apa saja. Tadi kan tanya kan, bagaimana saya ceraikan dengan alasan apa saja? Tidak ada alasan apa saja. Tidak ada. Disatukan Allah, tidak boleh ceraikan manusia. Jadi Tuhan Yesus mengcounter sesuatu yang dibuka selebar-lebar untuk cerai. Tuhan katakan, ditutup untuk bercerai. Itu jawaban Tuhan Yesus. Kalau sudah disatukan Allah, nggak bisa ceraikan manusia. Nah, terus akhirnya mereka bertanya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, nah Yesus diadu dengan Tuhan Yesus diadu dengan Musa. Kita kadang-kadang gitu kan, ngadu-ngadu. Pak pendetanya ngomongin nggak boleh, Bapak kok boleh? Ini kok setengah boleh, ini setengah nggak boleh, gitu ya? Diadu semua. Nah, saudara jangan seperti itu ya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Saudara, jadi yang dituduh siapa sekarang? Musa kasihan. Dia dikubur, matanya kedipet gitu. Dirasain orang Israel gitu kan. Ini kurang ajar di bangsa Israel. Dia memberikan karena ketegaran hati bangsanya ngomong karena kasih izin oleh Musa gitu. Jadi, saudara perhatikan gini, kesalahan daripada bangsa Israel begini. Ini kan, aduh Musa ini nggak tahan saya gini-gini, ya tolong dong, dikasih surat cerai. Nah, waktu dikasih surat cerai, dia jadi aturan. Loh, ngerti kamu? Musa kasih saya ini. Padahal kan nggak boleh. Nah, pengecualian atau kebijakan itu, saudara harus memegang itu hanya kondisi tertentu, saat tertentu dan tanda petik, karena di sana nggak bisa lagi diperbaiki. Itu menjadi aturan dan kemudian dipakai untuk apa? Kamu kalau nggak mau tak cerai kamu. Kenapa? Musa boleh. Nah, saudara, itu yang kita kasihan. Yang ditentang Tuhan Yesus adalah hal seperti ini. Ya, kita lihat ya, ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan, bukan memerintahkan. Saudara, kalimat Tuhan Yesus itu kalimat ilahi. Jadi yang diomong oleh orang itu mengatakan memerintahkan, salah, bukan memerintahkan, mengizinkan. Ya, mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula apa? Tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, porne, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, kita tutup, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya serahkan pada itu. Hari ini kepada para peserta, siapa yang sudah berpisah dengan suami atau istri, bercerai hidup, siapa yang bercerai hidup? Bercerai hidup ya. Kalau yang bercerai mati sudah ada? Ada beberapa ya, nggak sampai 10 ya. Nah, yang lagi proses cerai ada? Masih ada sih. Lagi proses. Yang lain menuju ke sana tapi
Ya, kita akan mendoakan bersama-sama ya. Nah, setelah mendengar penjelasan, semoga bisa menolong dan biarlah Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian serta kekuatannya. Kita akan lanjutkan di slide nomor 7. Ini agak cepat ya. Saudara, mengapa terjadi kekerasan hati? Jawabannya cuma satu, yaitu karena tanpa firman dan tanpa ketaatan serta betul-betul menundukkan diri pada firman. Itu problem manusia, ya, problem orang percaya. Pernikahan menjadi ajang pertempuran atau peperangan. Kalau sudah ada seperti itu, saudara harus mulai, kalau bisa mengundurkan diri. Nah, saudara perhatikan tadi di Ulangan, kalau kita lihat Ulangan 24 tadi, ada satu perkataan yang bagus sekali. Ulangan 24. Nah, ayat 5. Saudara, ini nggak pernah dilakukan, dan saya mendengar saat ini Mark Zuckerberg itu melakukan ini. Dia cuti setahun waktu dia menikah, dan itu ada di Alkitab. Ya, cuti seperti sabbatical. Nah, perhatikan ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang. Kalau mati langsung jadi janda, ya. Kasihan kan? Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Atau dibebankan sesuatu pekerjaan yang lebih dari takarannya, 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang diambilnya menjadi istri. Kenapa ada kerusakan dalam keluarga? Karena kita nggak punya perhatian waktu untuk istri kita. Dan inilah cara Alkitab untuk memulihkan keluarga Kristen. Termasuk waktu itu saya punya kakak atau koko, nggak bisa punya anak. Jadi kawin sudah hampir 5 tahun, nggak punya anak. Saya baca ini misalnya. Saya baca ini. 4 bulan akhirnya punya anak. Terus dia nggak sampai setahun. Ya, 4 bulan udah punya anak, dan punya 1, sekarang punya anak 2. Saudara, mungkin bagi kita kesibukan itu mungkin bagi kita adalah ada baiknya karena kita membutuhkan pekerjaan itu. Tetapi ada sesuatu yang kita harus membangun, yang kita harus mau berkomitmen untuk keluarga kita. Saudara, kapan saudara meninggalkan semua, saudara komit untuk anakmu, untuk istrimu? 1 hari aja jarang kita. Betul ya? Apalagi setahun. Nah, Alkitab mengatakan setahun. Jangan bebani apa-apa dia, supaya dia mengasihi istrinya. Itu pemulihan dalam seluruh hidup, tubuh, fisik, semua itu ada di sana. Maka Tuhan itu luar biasa baiknya apa? Jadi kamu kenapa bisa ada percaya semuanya? Karena tidak ada waktu rejuvenate atau refreshing dalam keluargamu. Dan itulah gejala-gejala perceraian akan terjadi di sana. Kamu sibuk, kamu belum tahu. Sebenarnya kamu sudah spiritual divorce dengan keluargamu, kamu nggak tahu. Anakmu nggak hormat kamu, istrimu, kamu nggak tahu. Tapi secara roh kamu itu sudah pisah dari Tuhan. Keluarga Kristen, tapi nggak ada sama sekali hubungan lagi. Bisa gitu, bisa. Dan saya pernah menemui beberapa gereja, saya waktu khotbah di sana, dan banyak pelayan-pelayannya itu seperti itu, saudara. Seperti itu. Saya sampai kaget-kaget, saudara. Padahal datang suami istri gandengan, saudara. Tapi istrinya menceritakan bahwa mereka sudah tidak ada hubungan apapun, hubungan suami istri nggak ada, percakapan nggak ada. Kita di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Sepertinya secara legal kami suami istri, tetapi secara spiritual kami sudah bercerai. Karena anak-anak saja kami tidak mau bercerai secara legal.
Dan ada kasus itu banyak. Dan itu mengerikan di gereja. Ya, dan kita harus sadar bahwa kenapa? Karena tidak ada waktu saudara untuk menikmati hidup bersama istri dan anak. Coba saudara. Makanya kalau kita lihat orang yang sesibuk apapun, kata Jack Ma atau Mark Zuckerberg, saudara, dia punya apa? Istilahnya waktu untuk refreshing itu dia kasih. Sekarang di perusahaan Facebook itu orang kalau melahirkan dikasih setengah tahun, bukan 3 bulan. Persyaratnya 3-4 bulan. Tapi kalau kamu mau, silakan. Dan itu perusahaan-perusahaan yang luar biasa dipegang anak muda itu sekarang itu mulai terbuka dengan hal seperti ini. Ya. Nah, kita bersyukur jika ini bisa diterapin di dalam keluarga saudara. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga saudara, coba saudara minta cuti seminggu, berdiam dengan istrimu, dengan anakmu. Saudara akan mendapatkan kesegaran jiwa yang baru. Kamu dengar istrimu, kamu dengar anakmu, apa yang mereka keluhkan. Ada seorang ditinggal mati oleh istrinya, saudara, dan dia punya anak berapa, 4 misalnya. Dia baru tahu istrinya itu superwoman, masa ngepel, naik ke genteng, itu nggak tidak setuju. Superwoman itu, betul ya? Dia kerja aja terus santai aja. Ini kalau ada geluduk, ada petir, ada hujan, apa bocor, dia tentang aja telepon istrinya, bocor ini kemana? Ya gimana kerjanya bisa deh. Istrinya naik, anaknya juga naik gitu kan. Jadi tarasan semua. Nah, saudara, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ada kesibukan-kesibukan yang membuat kita hati-hati di sana. Dan iblis itu paling pinter memanfaatkan hal seperti itu. Saudara, hati-hati. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau orang dikuasai oleh firman, tadi kan tanpa firman, apa yang akan terjadi? Saudara, tanpa firman, saudara akan mendapatkan willful heart atau disebut stubborn mind. Saudara akan punya satu kekerasan yang nggak bisa diruntuhkan. Saudara akan merasa benar, tidak pernah bersalah. Saudara melihat terus mendakwa, terus melihat kelemahan-kelemahan, dan itu nggak bisa habis ya. Sebaliknya orang dikuasai firman, dia tuh mengalah, rendah hati, kelemah lembutan, penuh dengan pengertian, belas kasihan, pengampunan. Itu keluar dari mulut dia dalam tingkah laku dia. Ya. Dan saya melihat beberapa ibu yang luar biasa Tuhan pakai sampai istrinya atau anaknya tuh mengalami kasih Tuhan. Selanjutnya, disiplin gerejawi yang dilakukan, ditegakkan dengan hukum kasih terbesar, yaitu pengampunan dalam Kristus. Artinya masuk dalam perdamaian. Ya. Di situ, saudara, jika tidak berubah, kita akan seperti Fir'aun, Yudas, akan, tawakannya dosa akan di Yosua 6. Ananias dan Safira, kita akan mengalami seperti itu, atau masuk ke dosanya Sodom dan Gomora kalau bukan orang percaya. Nah, kita lanjutkan. Dasar pokok ajaran perceraian yang ada dalam Alkitab. Kita baca Maleakhi pasal 2 ayat 16. Maleakhi pasal 2. Nah, saudara perhatikan, ini ada tentang penyembahan berhala ya, karena kawin campur dan semuanya. Saya bacakan ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi sekali lagi, perceraian itu terus ada kaitan dengan kalimat menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, Allah tidak pernah menyukai kalau terjadi perceraian. Allah membenci perceraian kita dengan alasan apapun, kecuali mati, termasuk perzinahan. Itu Tuhan benci. Yang hanya diperbolehkan kematian karena Tuhan yang ambil. Selain itu Tuhan benci perceraian dalam bentuk apapun. Nah, kalau Tuhan benci perceraian, termasuk perkawinan kembali, itu sebenarnya dalam pandangan firman Tuhan adalah, saudara, itu tidak diperintahkan
orang menikah kembali. Ini pengertian firman Tuhan. Tapi karena kekerasan hati, karena Tuhan seperti yang 1 Korintus 7 dikatakan, kalau saya nggak tahan gimana Tuhan, daripada saya berzina gimana, saya nggak tahan ini sendirian. Terus kali dia kawin lagi. Nah, karena hal-hal seperti inilah orang yang sudah ditinggal istri atau suaminya akhirnya menikah kembali karena tidak tahan dengan seksualnya, karena kesendiriannya, membutuhkan teman semuanya. Dia harusnya bertahan, tidak boleh menikah. Apalagi umurnya sudah di atas 55-60 tahun. Saudara, kenapa? Karena kalau dia menikah dengan anak muda umur 20 tahun, dia kalau memang sama-sama pengertian silakan. Tapi kalau tidak, itu meng-create satu masalah dalam keluarga besar. Keluarga besar pasti masalah. Dan semakin banyak masalah yang terjadi di depan. Ya, kita juga nggak bisa melihat itu sebagai satu aturan gitu ya. Tetapi firman Tuhan dengan baik sudah memberikan pagar-pagar dan batas-batas kita supaya bertahan di sana. Nah, kalau sudah nggak tahan gimana? Ya mana tahan gitu kan? Ya ditahan aja, udah nggak tampak gitu ya. Terus gimana? Ya saudara, dalam ya kelemahan-kelemahan kita Tuhan mengizinkan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki. Ya, bisa ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Saudara, slide yang ke-9. Saudara perhatikan baik-baik, kalau sampai terjadi satu perceraian dan sangat memungkinkan, karena saudara tahu bahwa kita tidak masuk dalam dunia idealis, tetapi bukan berarti dunia idealis nggak ada. Karena ada orang sampai tua, orang Kristen tetap setia dan sampai bertemu Tuhan, suami istri ini tetap di dalam Tuhan. Dan banyak itu, masih banyak, gitu kan? Tetapi kita bukan di dunia yang seperti itu semua. Kita punya kelemahan banyak. Nah, saudara, yang diingatkan adalah, saudara perhatikan, yang pertama, akar daripada perceraian itu adalah, saudara, satu, hati yang mengingini. Dosa perceraian itu karena apa? Aduh, saya ingin lo punya istri kayak kamu sifatnya. Nah, mengingini seperti orang yang bisa memberikan pada dia air yang sesuai, apa, perhatian. Nah, itu mengingini yang bukan haknya sebenarnya. Di situ. Jadi itu 10 hukum Taurat yang paling akhir kan jangan mengingini. Nah, itu harus hati-hati dengan arah hati. Yang kedua, saudara, pikirkan baik-baik dampak perceraian. Itu sangat luas, besar, dan menyakitkan hati. Dan kadang-kadang tidak bisa didamaikan. Ya, tidak bisa didamaikan. Hari ini saya melihat ada orang bercerai tapi masih tetap mengasihi anaknya dan menjaga, dan masih apa istilahnya itu ya, dalam arti udah selesai pengampunannya tapi nggak bisa berdamai, nggak bisa jadi suami istri lagi. Itu ada, ya, tetapi jarang sekali. Nah, dampak perceraian yang sangat luas itu membawa beberapa hal, baik ke diri sendiri kepada orang lain, termasuk anak-anak kita. Mereka tidak memiliki keteladanan yang jelas. Mereka runtuh dalam seluruh konsep suami istri dan keluarga. Maka orang-orang seperti dari kecil mengalami perceraian, itu dampak dia waktu menikah nanti itu sangat besar. Apa yang terjadi di depan mata dia, gebuk-gebukan suami istri atau saling olok-olok, itu masuk dalam hidup dia, dan itu menjadi tanpa disadari itu masuk dalam jiwanya. Waktu timbul masalah itu keluar semua. Di situ. Jadi kalau semuanya mamanya ngomong gini, dasar laki-laki nggak bisa dipercaya, dan itu dikatakan ribuan kali, terus anak perempuannya dengar gitu ya, masih umur 7 tahun apa, dengar, terus dia besar, dia ngomong yang sama waktu terjadi masalah di keluarga. Secara nggak sadar itu keluar. Jadi semua yang ditanam itu dosa-dosa itu, waktu mulai dagingnya dikeluarkan, itu wah tumbuh subur dan menghancurkan. Ya. Kepercayaan anak pada orang tua hancur, keteladanan sudah habis. Terus apa yang terjadi, saudara? Saudara, ada semacam benci dan muak terhadap perkawinan. Dan itu yang terjadi di negara maju, di Korea, Singapura, di Inggris, di Paris, di Perancis. Semua anak-anak muda tidak ada yang mau kawin. Saudara, kalau perlu doakan, ada seorang ahli seksiologi yang bernama lulusan dari Tiranus, Pak Andi Wijaya. Ya, mungkin suatu hari kita perlu undang dia.
Ya, dia ada kelas psikoterapi, seperti kelas-kelas untuk melihat kekudusan pernikahan kita bagaimana, kekudusan komunikasi kita bagaimana, kekudusan hubungan suami istri bagaimana, dan dia bahas, dan dia ahli seksologi secara Kristen. Dan waktu saya di Surabaya itu, saya pernah melihat dia, walaupun nggak lama, hanya nggak lebih 1 jam, dan itu yang datang anak muda. Dan waktu ditantang pertobatan, itu mereka menangis semua. Dan saya lihat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalau bisa kita bisa mengundang atau mengadakan itu supaya kita dikuduskan. Kita nggak tahu soal. Boleh nggak pacaran gini. Nah, dia jelasin apa efeknya dalam tubuh kalau secara seksual itu begini. Dia jelaskan semua. Dampaknya apa, dan dia beritahu. Dan banyak orang kaget-kaget dijelaskan. Saudara perhatikan, satu kalimat dari dia saya masih ingat. Orang yang melihat pornografi itu kecanduan 5 kali lebih hebat dari narkoba. Nggak percaya? Saudara, setelah diselidiki selama 5-10 tahun, otak seorang remaja yang melihat pornografi dan yang di gereja yang tidak pornografi tapi dia puji-pujian dibuat, otak anak ini rusak sistemnya. Itu sosiologi. Dia menyelidiki secara fisikal bagaimana, dan itu dampaknya besar sekali. Orang seperti ini yang saya sebut tadi adalah urnia. Kalau anakmu kawin dengan orang seperti ini, anakmu jadi bulan-bulan jadi boneka seks. Hancur anakmu. Itu purnia. Ini dosa purnia. Kita anggap ya udah nggak apa-apa lah, masih anak kecil. No, dari awal harus stop itu. Sudah jangan macam-macam. Walaupun kita buka Facebook muncul itu kan, yang aneh-aneh kan muncul di sana. Ya maafkan saudara, itu Anda mau besar ininya, udah nyelonong nggak bener itu saudara. Nah, kalau anak ingin tahu gitu, ceklik karena SD. Nah, di situ akhirnya plok kan. Bukan klik lagi itu, mau klok gitu, udah ketelan masuk semua. Makanya sekarang anak-anak sekarang bisa gebukan yang nggak karu-karuan itu karena apa? Yaitu tadi multimedia. So ini sebenarnya kita sedang kondisi, kalau Jokowi mengatakan, Presiden Jokowi, kondisi yang tanda petik yang betul-betul riskan bangsa ini dalam narkoba. Nah, gereja juga sama. Kita dalam satu warning pornografi yang sangat stadium 4. Ya, saya nggak tahu apa saudara bisa merasakan ini. Kita lanjutkan, ya. Saudara perhatikan, mengapa hukum Taurat memberikan hukum atau aturan tentang perceraian? Ketentuan itu, Allah menetapkan dalam hukum Taurat ketentuan dan aturan untuk melindungi hak-hak orang bercerai, khususnya wanita dan anak-anaknya selalu menjadi korban. Saudara, di Amerika kalau kamu menceraikan seseorang, saya laki-laki menceraikan seseorang, maka saya menanggung hidup istri saya, yang bekas istri saya, dan anak saya pendidikannya. Saudara didenda secara hukum. Kamu bercerai boleh, tapi secara hukum anakmu dan istrimu dilindungi dan kamu harus bayar dia. Untuk apa? Supaya kamu gak jadi cerai. Maka ada orang cerai itu langsung bangkrut, coy. Betul ini, cerai bangkrut. Kenapa? Karena hartanya langsung ini dipisah semua. Anaknya kasihan kan. Nah, ini dampak ini dibuat dan diatur oleh hukum Taurat. Saudara, ini kenapa? Untuk melindungi semuanya. Jadi kita tetap di dalam hal apapun ada aturan-aturan secara hukum, secara masyarakat dan undang-undang. Saudara-saudara nggak bisa melanggar itu. Kamu bercerai ada resikonya nih. Semua ada semua. Saudara nggak ngerti, coba lihat undang-undang. Kalau orang bercerai, seorang suami bercerai, seorang ayah bercerai, itu apa tanggungannya? Saudara harus menanggung sekolah anak, hidup anak, makannya harus ditanggung. Siapa tanggung? Kamu, termasuk istrimu. Maka ada orang minta 1 bulan minta 1 M. Asal ngomong aja dia, suaminya setengah mati 10 juta minta 1 M. Pingsan dia, lebih baik saya main penjara aja kalian. Gitu kan? Ya. Oke, inilah dasar pernikahan yang sangat jelas bahwa manusia tidak diizinkan bercerai dan begitu banyak resiko dampak dari bercerai. Dari mulai hukumannya, tanggungannya,
dampak secara psikologi, sosial, semuanya saudara akan terima semua. Selanjutnya, nah Matius tentang pornya ini ya, kita lihat slide yang ke-12. Walau batas-batas percabulan lebih ke arah satu tindakan yang berbuah matang, yang dikatakan alasan pornya itu yang dilakukan oleh seseorang itu harus niat untuk dilepaskan. Nah, saya beri contoh. Yusuf menceraikan Maria. Masih ingat kan cerita itu? Dan itu bukan suami istri. Kalau itu suami istri, Maria harus dirajam. Ngerti ya? Kenapa? Karena terbukti dia hamil. Siapa hamil? Bukan saya. Padahal kamu calon saya, kamu istri saya. Kamu hamil, rajam. Yang hamili nggak ada gitu kan, lari. Ya kamu yang dirajam. Dicari, begitu ketemu, taruh dirajam juga, mati juga. Dianggap pasangan ini mati. Nah, Yusuf waktu masa pernikahan dia mengajukan perceraian dan itu sah dalam hukum Taurat. Sah, saudara, tidak dilarang. Dan dia mau mengajukan itu. Kenapa? Nah, perhatikan saudara, Yusuf itu baik sekali. Dan saya percaya Yusuf mencintai Maria karena dia lakukan dengan diam-diam. Jadi cintanya pada Maria itu melebihi dari hukum-hukum semua. Dia dengan diam-diam dia ceraikan. Kalau orang jengkel, dia marah luar biasa, betul ya? Dia tuntut itu. Tapi enggak, dia ngalah. Nah ini sifat karakter ilahi. Jadi waktu dia lihat Maria seperti itu, dia tidak mau mencoreng keluarga dan muka Maria. Dan dialah yang mengalah. Dia lepaskan. Jadi artinya, mungkin orang anggap udah kawin dengan Yusuf, Yusufnya pergi gitu ya. Terus dia hamil, melahirkan, orang masih lihat dia baik. Belum bercerai. Dia diam-diam ceraikan. Nah kita lihat satu peristiwa yang kalau kita perhatikan, apakah Yusuf tahu Maria hamil? Tahu mau diceraikan, betul nggak? Saya tanya sekarang. Waktu Maria menceritakan pada Yusuf, mengapa dia hamil? Yusuf percaya. Saya hamil dari Roh Kudus. Gimana hamil Roh Kudus? Betul nggak ya? Maria cerita gini-gini, malaikat gini-gini, saya hamil gitu. Yang pikiran Yusuf apa? Kamu kan istriku, kamu kan nggak ada suami, nggak ada yang lain. Kamu kan pasangan. Kok hamil dari rohku, dari manusia nggak bisa terima. Jadi lebih baik diceraikan. Nah, tindakan dengan dua hamil itulah yang disebut sebagai sempurna untuk mengajukan izin bercerai. Jadi ada duanya. Nah, kedua contoh ya. Ini yang Yusuf dan Maria. Bagaimana dengan perkawinan yang lain? Ya, ini satu kasus contoh. Ada seseorang udah suami istri. Terus kemudian karena dia mabuk-mabuk dengan temannya, istrinya gitu ya, terus diperkosa. Kan nggak sadar, dia hamil. Saya tanya, boleh nggak diceraikan? Wah, Pak, dia nggak sadar, Pak, dia kan mabuk, Pak, gini. Siapa yang suruh dia mabuk-mabuk? Ya, saya tanya, kenapa kamu mabuk? Dari kamu membuka dirimu dengan dosa-dosa pornea itu, dan sampai akhirnya hamil, kamu nggak tahu. Nah, waktu hamil, nah, saudara pasangannya punya hak untuk mengajukan minta izin cerai, punya hak, iya, karena dia hamil. Nah, saudara kasus yang ketiga, ya ini kasus-kasus. Kalau kita punya anak gadis, kemudian ya karena kejadian hal apapun, kemudian di luar perkawinan dia hamil, ya kan? Saya tanya, dia hamil, terus dia menikah dengan pria. Kalau ini dalam gereja, saya tanya, di sini nggak menikah? Karena masih pasangan yang sama. Di sini enggak? Saya tanya. Ini termasuk dosa pornea, tetapi belum kawin. Di sini enggak? Saudara-saudara harus bereskan dosanya ini dulu. Dan bereskan pasangannya. Dia mau terima enggak? Kalau semua beres, silakan kawin. Dan itu boleh. Kalau sudah menikah, nggak boleh. Nah, kasus yang terakhir yang keempat.
menikah ya, terus kemudian masih muda. Kan di Amerika ada laki-laki diperkosa loh, saudara. Bener saya ngomong, bukan dia perempuan diperkosa. Laki-laki tuh ngomong, aduh Pak, saya diperkosa Pak, saya mau kawin dengan ini, saya diperkosa. Untungnya nggak bisa hamil gitu. Soalnya kan susah kan, saya diperkosa Pak gitu kan, yang perkosa hamil gitu kan. Terus dia nuntut kamu jadi papa anak saya gitu, padahal dia mau kawin gitu. Saya tanya saudara, orang seperti ini dalam kondisi yang tanda petik yang dibuat seperti itu, apa yang dilakukan? Justru ini masalah etis semua. Kalau laki-laki gitu kan, apa yang dilakukan? Padahal itu ada anaknya loh, dan betul-betul dia dicekokin gitu ya, dikasih obat, dia orangnya polos gitu. Tapi karena namanya ada bachelor night, saudara, di Amerika itu aneh-aneh sih. Kalau sebelum kawin, kamu tuh harus kumpul dulu dengan kita teman-teman. Kenapa? Melepaskan masalah jamu. Ya, kita minum-minum, akhirnya diperkosa oleh orang sama dia, terus sampai hamil. Nah, bagaimana, saudara? Saya nggak tahu di dalam Roma Katolik itu dinamakan pernikahan atau hubungan yang tidak diizinkan dan tidak direstui, dan pernikahan itu boleh terus berjalan. Nah, kalau kita bereskan orang ini dulu, dan kemudian bereskan pasangannya. Dua orang itu bertemu dengan Tuhan, bagaimana sikapnya, dan dia harus bereskan semua ini. Terus apa yang dilakukan dengan orang yang perkosa dia, yang hamil perempuan ini? Ambil haknya anaknya, kamu ambil jadi anaknya. Tapi sebaliknya kalau ini perempuan yang digitukan, yang laki-laki pasangannya, dan perempuan itu nggak bisa terima anaknya sendiri, kemudian dia mau lepasin atau misalnya mau digugurin gitu ya. Saudara, Pak Pendeta Stephen Tong mengatakan boleh digugurkan. Kenapa? Karena defect, cacat, dan itu seumur hidup dia lihat anaknya, dia nggak bisa terima. Tetapi cara menggugurkan itu banyak orang nggak setuju, gitu ya. Kalau itu ada, boleh dikasih saya, tak jadikan nama saya. Karena gereja adalah menampung anak-anak yang tidak diadopsi oleh yang lain, dan gereja harus membuka itu, menampung anak-anak seperti itu. Kalau itu di dalam Tuhan, share kepada gereja, kepada jemaat, ini ada anak seperti ini, yang mau ambil silakan. Terus itu anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara ngerti. Kalau nggak ngerti, Pak, saya pas-pasan ekonomi saya, nanggung dia gimana? Ya jangan. Jangan gitu. Yang memang kamu bisa nanggung, jangan paksain gitu, nanti berantem kamu. Jangan. Nah, itu kejadian-kejadian seperti ini kita harus tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang saudara harus belajar hati-hati. Jadi prinsipnya adalah pernikahan perceraian tidak diperintahkan oleh Tuhan. Perceraian adalah kekhususan, pengecualian. Dan itu betul-betul kalau sampai tidak bisa diselesaikan masalahnya, maka posisi suami atau istri, dia berdiam, menunggu Tuhan dan menyerahkan itu Tuhan. Kecuali yang tadi lagi, tidak tahan, dia harus menikah kembali. Nah, seperti itu ya. Oke, saudara, saya tutup di 1 Korintus pasal 7 ayat 15. Slide nomor 15 ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 15 menyatakan juga ada perceraian ya, yang diizinkan oleh Rasul Paulus ya. Ini saya minta tambah 5 menit. Kita baca 1 Korintus supaya lengkap. Ini tinggal 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Artinya apa tidak terikat? Kamu bebas. Bebas apa? Boleh menikah kembali. Asal yang menuntut cerai siapa? Orang yang tidak beriman itu. Saya nggak mau kalau kamu jadi Kristen, saya ceraikan kamu. Nah, kita nggak boleh berinisiatif ceraikan dia. Nggak, kita tunggu. Kalau dia mau bersama dengan kita doakan terus sampai dia berubah hatinya. Itu tanggung jawab kita. Sampai mati ya, sampai mati. Tapi kalau dia nuntut bercerai, jangan halang-halangi. Silakan. Dan waktu dia sudah menceraikan kamu dibebaskan dari ikatan perkawinan. Pasti dia kan kawin lagi dengan orang ini.
Nah, saudara, di situ akhirnya terjadi dosa porneia. Di situ. Akhirnya kawin kan dia. Nah, waktu dia kawin itu dosa porneia. Dia berzina. Dan kamu boleh bercerai dan menikah. Nah, ini catatan. Jadi dikatakan tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Saudara, kita diminta Tuhan untuk kalau bisa, ya udah kamu bisa nggak kawin, jangan kawin. Itu perintah Tuhan. Tapi kalau kamu membutuhkan teman dan ada orang yang menanggung kamu, apalagi kalau masih muda, ibu masih muda dan butuh biaya banyak, ada laki-laki yang dipakai Tuhan untuk menopang dia dalam menikahi dia, silakan menikah, nggak masalah. Ya. Tetapi itu adalah izin sekali lagi, bukan perintah. Ya, bisa ngerti ya? Oke, kita masuk. Ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada? Oh ya, dikumpulkan. Bisa ambil. Nanti ada pembagian kelompok ya. Nanti ya. Ya, ini dikumpulkan semua ya. Ya, pertanyaannya nanti kalau bisa ketemu saya, jadi saya akan bicarakan karena waktunya mepet sekali ya, sangat banyak yang pertanyaan. Kita masuk dalam diskusi dulu aja dengan sharing live.